melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku ada padamu, Yesus, Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau terbaik bagiku. O Lord my God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan yang Maha Esa, karena kesetiaan-Mu dan kasih sayang-Mu kepada kami semua selalu baru tiap hari. Dan kami bersyukur juga bahwa kami bisa datang pada hari ini ke rumah-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau telah memelihara kami dan menjaga kami selama ini dalam masa pandemi dan juga dalam pergumulan kami masing-masing. Oh Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir di dalam ibadah ini. Dan Engkau berkati jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami juga ingin mendoakan untuk Pak Emil yang akan berkhotbah. Dan biarkanlah Engkau memberikan urapi dia dengan mujizat-Mu, sehingga apa yang akan dikatakan hanya keluar karena Engkau yang memimpin dia. Dan siapkanlah hati kami, sehingga kami bisa menerimanya dan melakukannya. Dan terimalah Tuhan, pujian-pujian yang kami akan nyanyikan, dan merupakan suatu persembahan yang harum untuk Engkau. Dan Tuhan, kami hanya berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, mari kita awali kebaktian hari ini dengan puji-pujian kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan berkat kemurahan-Mu. Kita ada hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena sakit penyakit, bukan karena kehebatan kita, tetapi hanya karena anugerah dan keselamatan dan kemurahan dari Tuhan kita. Mari kita nyanyikan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik buat kita, dan Dia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Pujian berikutnya kita mau menyatakan iman kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bersuka karena hari ini sudah ditetapkan sebagai harinya Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka
bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, amin. Puji Tuhan, ada sukacita. Lagu terakhir sebelum masuk firman Tuhan, kita percaya bahwa mujizat ada bahkan sampai hari ini. Mari kita puji Tuhan, kita katakan, aku percaya mujizat masih ada. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya saja. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya firman-Mu nyata. Amin, amin.
Puji Tuhan, mari kita sekarang mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat beribadah dan selamat menikmati firman Tuhan. Saya melihat ada perubahan selama pandemi ini. Vokalnya Andri improve dengan baik. Kemudian juga ada suara dua yang secara natural, secara alamiah itu blend together dengan suaranya Andri. Jadi menciptakan satu paduan yang harmoni, yang bagus kan? Ya, suatu keindahan yang tidak bisa kita lupakan ya. Saya perhatikan itu dengan baik. Dulu suaranya agak belum mencapai tinggi ya, sekarang sudah improve baik. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini itu diambil di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kalau saudara-saudara membawa Alkitab, silakan memperhatikan 3 ayat ini secara seksama. Karena ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi sebelum kita masuk di dalam kedalaman firman Tuhan. Ya, sangat menarik kalau kita bisa menikmati firman Tuhan, mencernanya, kemudian merasakan manis dan pahitnya firman Tuhan itu. Ada satu perkataan yang dituliskan oleh Nabi Yeskiel, pasal 36 ayat 26 kalau saya tidak salah kutip. Itu dikatakan, I will give you a new heart and put a new spirit in you, gitu ya. Yang di dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Bahasa Indonesia menggunakan kata di dalam batinmu. Di dalam bahasa Inggris disebutkan, I will give you a new heart and a new spirit in you. A new heart ini, saudara-saudara, sangat menarik untuk diperhatikan oleh karena pada saat Tuhan memberikan new heart kepada kita, hati yang baru, dan yang luar biasa itu ditaruh di dalam batin. Nah, batin ini di dalam kosakata bahasa Ibrani itu diterjemahkan dengan istilah the inner being, keberadaan kita yang paling dalam. Nah, di dalam keberadaan kita yang paling dalam ini ada sebuah hati yang telah hancur, yang telah rusak. Hati yang hancur dan rusak ini adalah hati yang tidak memiliki kemampuan untuk jatuh cinta kepada Tuhan lagi. Walaupun diperbaiki, ternyata didapati bahwa the heart dari orang yang berdosa itu adalah hati yang tidak bisa diperbaiki. Unrepairable heart. Suatu hati yang tidak bisa diperbaiki. Oleh sebab itu hati yang demikian ini tidak dipakai oleh Tuhan, kemudian diganti dengan hati yang baru. Hati yang baru inilah yang membuat saudara dan saya bisa fall in love with God over and over again and again and again and again. Gitu. Jadi pada saat kita memiliki hati yang baru inilah baru kita merasakan betapa luar biasanya firman Tuhan. Gitu loh.
kita bisa menikmatinya. Coba perhatikan 1 Tesalonika ini. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Tidak perlu, kata Tuhan. Artinya, tentang masa dan zaman itu bukan urusan manusia untuk dijadikan objek penelitian. Karena ini merupakan the business of the kingdom of God. Jadi tentang zaman dan masa itu is not the object daripada research dari manusia, penelitian dari manusia, oleh karena zaman dan masa yang dimaksudkan oleh Tuhan ini adalah the top secret of the kingdom of God. Oke, ayat 2. Karena kamu tahu sendiri benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Ini sekali lagi saudara-saudara, Tuhan mengambil satu ilustrasi tentang pencuri yang akan datang. Tadi rumah yang menjadi sasaran bagi pencuri untuk datang itu of course tidak pernah mengetahui, tidak pernah meneliti, tidak pernah mempelajari, dan tidak pernah melihat gejala-gejala atau tanda-tanda pencuri itu akan datang, saudara. Dengan kata lain bahwa kedatangan Tuhan itu bersifat personal, the top secret personal coming of the kingdom of God. Jadi dari perkataan Rasul Paulus ini, saudara, kita mengetahui bahwa kedatangan Tuhan mengenai zaman dan masa itu adalah tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Dengan segala macam pendekatan, pengetahuan, hitung-hitungan dari Bible Code, atau analisa dari berbagai teologi, apapun saja saudara-saudara, tidak bisa menguak tentang the top secret of the kingdom of God. Masalahnya kenapa saudara? Tuhan Yesus sendiri sebagai the solo executor of the great plan of the triune God mengatakan, aku tidak tahu. Iya toh? Padahal itu berkenaan dengan kedatangan dia sendiri. Jadi Tuhan Yesus yang datang, yang disebut the second coming of Christ, Tuhan Yesus sendiri menyatakan kepada para murid-muridnya dan kepada orang banyak pada waktu itu tentang masa dan waktu, I do not know. Saya tidak tahu. Itu semuanya adalah di dalam tangan Bapa. Yang artinya ini merupakan the top secret of the kingdom of God yang tidak di-share-kan kepada semua orang. Ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Artinya ialah, bagi dunia kedatangan Tuhan itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Sesuatu final judgment, suatu final punishment dari dunia. Tetapi bagi orang percaya, kamu tidak perlu khawatir kapan saja Tuhan datang, kita sudah siap gitu ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tibalah saatnya kami akan bersama-sama mengupas firman Tuhan tentang the top secret of the kingdom of God. Kami rindu sekali Tuhan untuk mengerti firman-Mu itu dengan detail, dengan benar, dan tidak melenceng dari wahyu yang telah Tuhan nyatakan kepada penulis Alkitab, dalam hal ini adalah Rasul Paulus. Kami tidak mungkin bisa mengerti sabda-Mu ya Tuhan, tanpa adanya iluminasi daripada Roh-Mu yang kudus. Karena seluruh tulisan itu adalah nafas dari Roh Kudus.
dihembuskan oleh Roh Kudus yang tidak mungkin bisa dimengerti oleh logika manusia kecuali Roh yang kudus itu menguakkan rahasia kebenarannya. Dan kami rindu sekali Tuhan, Roh Kudus berkenan untuk menguakkan misteri daripada firman Allah ini, supaya kami yang kecil, kami yang sederhana, kami yang kurang pengetahuan ini bisa dicelikkan mata rohaninya dan melihat sedikit saja daripada kebenaran firman Tuhan. Satu titik yang menetes dari kebenaran firman Allah itu sudah cukup bagi kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, mari kita perhatikan sekarang ya. Jadi tema pada pagi hari ini adalah the top secret. The top secret yang menjadi rahasia terbesar dari kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah dengan satu hal yang disebut kedatangan Tuhan, itu disimpan oleh Tuhan menjadi agenda daripada kerajaan yang tidak bisa dikuatkan oleh kekuatan apapun. Termasuk oleh interpretation, prediction, dan juga dugaan-dugaan dari manusia. Menduga saja kita tidak bisa, saudara-saudara. Apalagi kita mengerti, menguak, atau menjadi agen rahasia daripada kerajaan Allah yang pekerjaannya adalah menyampaikan kepada publik tentang masa dan waktu kedatangan Tuhan. Dalam hal ini, saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah mempercayai perkataan dari orang-orang tentang kedatangan Tuhan dihitung-hitung sedemikian rupa, sehingga didapatkan satu angka, 1 tahun, 1 masa dan waktu Tuhan, kedatangan Tuhan secara persis. Tuhan hanya memberikan tanda-tanda. Yang dimaksud tanda ini di dalam bahasa Yunani menggunakan kata simeon. Yang artinya ialah tanda itu hanya menjelaskan sesuatu yang tidak kelihatan. Yang artinya ialah sesuatu yang tidak kelihatan itu, yang tidak bisa diduga, tidak bisa dimengerti itu, pasti terjadi. Jadi, the simeon yang ditulis di dalam bahasa Gerika oleh Perjanjian Baru yang berarti menyatakan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan itu, tujuannya adalah untuk menyatakan kepada orang-orang percaya the necessity, the certainty dari the second coming of God, gitu. Tapi mengenai masa dan waktunya tidak tahu, tetapi kepastiannya iya, 100% iya. Tetapi kapan? Orang tidak pernah tahu. Karena sejak pada abad mula-mula kedatangan Tuhan itu, masa dan waktunya itu sudah dikatakan di dalam Alkitab. Bahkan Alkitab mengatakan, waspadalah dan bersiap-siaplah karena kedatangan Tuhan itu sudah dekat, betul tidak? Tapi yang dimaksud sudah dekat itu kapan? Nah, sampai hari ini firman Tuhan juga mengatakan sudah dekat. Alright? Jadi artinya ialah tidak ada seorang pun yang bisa tahu masa dan waktunya. Saya dikirimi oleh seseorang dari Indonesia. Saya sudah berbagai kali mengatakan kepada dia, saya ini adalah seorang hamba Tuhan yang sulit untuk mengerti berita-berita yang keluar dari Indonesia. Tentang nubuatan-nubuatan yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh tertentu atau orang-orang tertentu di Indonesia, saya ini paling tidak percaya. Kenapa? Karena kebanyakan sumber dari berita bohong, berita mengada-ngada itu kebanyakan berasal dari Indonesia. Oleh sebab itu saya tidak percaya. Loh orang ini mimpi. Saya dikasih videonya, dia mimpi. Mimpinya apa, saudara-saudara? Dia itu bermimpi bahwa sebelum November tanggal 3 ini akan terjadi kerusuhan yang maha besar menghantam United States. Sehingga banyak orang melarikan diri. Ada tanda-tandanya dan sebagainya. Nah, saudara, saya mengatakan pada dia, saya
tidak bisa mempercayainya. Karena saya tanya, siapa orang itu? Dan saya tidak tahu orang itu. Apakah dia seorang nabi besar? Juga bukan seorang nabi besar. Apa dia seorang political analyst? Juga bukan, ya toh. Apakah dia seorang ahli ketatanegaraan di bidang negara-negara lain? Juga bukan. Loh, siapa dia? Tak tanya siapa dia. Loh, tidak tahu. Tapi yang jelas ada videonya. Orang bisa membuat video dengan segala macam kok. Ya betul tidak? Tetapi siapa yang berbicara itu, bahkan seorang kepala dokter sekalipun berbicara tentang satu fakta, ternyata faktanya adalah fakta bohong. Betul tidak? Nah, oleh sebab itu saya mengatakan, saya sulit untuk mempercayai. Terus ada berita lain mengatakan, Pak Emil, itu yang menjadi sasaran tentang hukuman Tuhan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah United States of America. Lalu tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya ialah, liberalisme sudah luar biasa. Amerika itu adalah negara setan nomor 1 di dunia dan sebagainya dan sebagainya. Terus saya tanya, siapa yang bicara itu? Loh, orang Amerika sendiri lah, ya siapa? Dia tunjukkan videonya, ada seorang perempuan berkulit gelap ngomong soal kedatangan Tuhan. Dia itu dibisiki oleh Tuhan, bahkan dibawa oleh Tuhan ke surga. Pada saat dia mati, dia diajak, dihantar oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri masuk ke dalam neraka. Kemudian berbalik melihat surga, kemudian datang lagi ke dunia. Sangat kontradiktif dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, betul tidak? Alkitab itu mengatakan Tuhan Yesus melalui kematian Lazarus, Tuhan mengatakan melalui Abraham. Dari tempat itu juga orang tidak bisa ke sana. Dan kamu juga tidak bisa ke sini. Loh, kalau begitu tolonglah. Lazarus suruh bangkit dari antara orang mati supaya memberitahu kepada orang-orang yang masih hidup. Tidak ada perkataan itu ya. Karena Abraham mengatakan sudah ada di dalam kitab suci. Nah, tentang kedatangan Tuhan Yesus itu juga merupakan the top secret of the kingdom of God. Mari kita melihat beberapa tulisan. Saudara, 2 Petrus pasal 3 ayat 10 mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Pada saat Tuhan itu datang, saudara, seperti pencuri mendadak tidak diduga, moro-moro muncul begitu saja. Kemudian diikuti dengan kejadian-kejadian yang luar biasa yang dituliskan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Kemudian Matius pasal 24 ayat 36. No one knows. Tidak ada seorang pun tahu. Ya. Not even the angel of heaven. Bahkan malaikat di surga juga tidak tahu, saudara. Nah, bagaimana manusia bisa tahu? Kecuali mereka bohong. Ya kan? No one knows, not even the angel of heaven. Kemudian, no the Son. Bahkan Allah Tritunggal pribadi yang kedua yang disebut the Son, itu disebut tidak tahu. Masih ada komanya. For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Jadi kedatangan anak manusia itu, di mana pribadi anak manusia itu sendiri mengatakan I do not know, tetapi kedatangan dia itu dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah menduga dan mengharapkannya. Tiba-tiba datang begitu saja. Itu ayat Alkitab. Matius 24 ayat 40 mengatakan, therefore you also must be ready. Artinya kedatangan itu adalah sesuatu yang pasti. You must be ready. Terus, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Kita kembali Matius 24 ayat 6.
nor the Son doesn't know, but the Father only. Jadi yang memegang kunci dari the top secret of the kingdom of God itu adalah hanya Bapa Surgawi. Yang terakhir, Hebrew pasal 9 ayat 28. Ibrani pasal 9 ayat 28. Kedatangan Tuhan kedua not deal with the sin. Sekali lagi. Kedatangan Tuhan yang kedua not deal with sin. Tidak berurusan dengan dosa. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. But to save those who are eagerly waiting for him. Artinya ialah kedatangan dia untuk menyatakan maklumat keselamatan. The decision of the godly Father in heaven untuk menyelamatkan saudara-saudara yang sudah tinggal dan beriman di dalam Kristus. Yang artinya ialah untuk menjemput the redeemed people. Untuk menjemput orang yang dilahirkan kembali. Tapi tidak berurusan dengan dosa lagi. Dosa sudah selesai. Pada waktu itu tidak ada kesempatan lagi untuk menyelesaikan perkara dosa. It is finished. It is tetelestai. Sudah selesai. The second coming is dealing dengan menyelamatkan the redeemed people. Menjemput mereka kembali. Nah saudara, jadi kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama ialah the kingdom of God berkenaan dengan kedatangan Tuhan itu adalah the very, very secret dari kerajaan Allah. Tidak ada duta besar yang mewakili the triune God. Bahkan even every person of the triune God itu tidak bisa menjadi duta besar untuk menyatakan the top secret of the kingdom of God tentang kedatangan sang anak manusia kecuali Bapa itu sendiri. Ya. Ditulis di dalam Matius pasal 24 ayat 36. Saya baca sekali lagi. No one knows, not even the angel of heaven, nor the Son, but the Father only. But the Father only. Yang kedua, rahasia kerajaan Allah tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah the unsure when. The unsure when itu adalah saat kedatangan dia itu tidak bisa di-sharekan oleh Bapa kepada semuanya. Ada di dalam tangan Bapa. Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus itu menghormati, menjunjung tinggi, memuliakan tentang apa yang digenggam oleh Bapa. Dan mereka itu seperti yang telah dilakukan oleh Kristus, menganggap bahwa kesetaraan dirinya sebagai Allah bukan sesuatu yang harus dipertahankan oleh dia. Dia mengosongkan dirinya di dalam Filipi pasal 2 itu, dan dia itu mengambil rupa seorang hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Itu for the first coming, saudara-saudara. Dan itu ada continuity for the second coming. Tuhan Allah juga mengambil keputusan untuk mengosongkan dirinya, untuk tidak mengetahui apa yang ada di dalam genggaman Sang Bapa itu, tentang the secret coming of the Son of Man yang kedua kali itu. Ini yang luar biasa, saudara-saudara. Kita belajar dari sini. Tuhan Yesus Kristus sendiri mengambil keputusan untuk tidak mengetahui. Bagaimana ada seorang manusia yang berani mengakui bahwa dia punya knowledge, punya prediction, punya dream, punya mimpi tentang kedatangan Tuhan. Ini adalah penyesatan nomor 1 yang sedang terjadi di dalam gereja. Oleh sebab itu jangan saudara percaya tentang
Orang yang mengatakan kedatangan Tuhan begini-begini, yang fokus kepada masa dan waktunya. Cara kedatangan Tuhan boleh dikupas. Kepastian kedatangan Tuhan boleh dikupas. Tetapi mengenai masa dan waktu is not our business. It's not the business of human being. It's not the business of the world. It is the only business of the God, the Father. Ya. Yang ketiga, sudah saya jelaskan bahwa the top secret of the kingdom of God itu hanya slightly open the door, membuka pintu sedikit saja tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang artinya ialah kedatangan yang pasti. Kapan? Tomorrow? You do not know. Karena kedatangan Tuhan itu seperti, kejadiannya itu seperti pada saat seorang akan meninggal. Kalau ditanya, Pak Emil, kira-kira kapan Pak Emil meninggal? Maka jawabannya, I do not know. Ada seorang ibu ya, nafasnya tinggal satu-satu. Dia kena penyakit kanker payudara stage 4. Dan dokter mengatakan umurnya tinggal 2-3 minggu. Saya tanya kepada dokter, kira-kira dia meninggal kapan? Harinya kapan? Jam berapa? Oh, I don't know. Loh, tadi mengatakan kira-kira 2-3 minggu. Kira-kira kapan supaya kami bisa siap? Honest to goodness, dia mengatakan, I do not know. Tapi yang jelas umurnya pendek. Terus saya datang kepada ibu itu, saya mendoakan dia. 3 hari kemudian, ketemu sama dokternya. Dokter periksa dia. Ada sesuatu yang aneh. Anehnya apa dokter? Coba saya periksa lagi. This is unbelievable. Loh, unbelievable-nya apa dokter? Tidak ada sel kanker sama sekali. Hilang. Terus tiba-tiba ibu ini bisa bangun. Dari komanya. Dia hidup. Sampai dengan hari ini. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa tahu kapan the spirit of man, the spirit of human being itu berangkat kembali ke surga. Itu pun orang tidak tahu. Bahkan ada seorang dukun mengatakan, orang ini kira-kira akan mati pada tahun 2016. Tuhan tidak pernah menguakkan peristiwa itu. Ingat peristiwa anak Yarius. Ingat peristiwa Lazarus. Saudara, tapi ada orang yang sehat, saudara. Tuhan yang sehat loh ya. Naik helikopter. Crash. Mati. Pagi itu seluruh dunia gempar tentang kematiannya. Seorang pebasket yang terkenal kan? Nah, bagaimana kita bisa menduga? Betul tidak? Bagaimana kita bisa menduga? Lebih-lebih tentang kedatangan Tuhan yang kedua, lebih secret daripada kematian seseorang. Gitu loh. It is the most, yang paling, the very, very top secret of the kingdom of God. Bukan saja the unshared when, tidak bisa dikatakan Tuhan Allah tidak pernah share kapan akan datang. Tidak pernah. Even to the Son. Even to the Holy Spirit. But God the Father only. Oleh sebab itu, kita memasuki yang keempat. Tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah unpredictable coming. Tidak ada sesuatu alat apapun, tidak ada suatu knowledge apapun, tidak ada the top secret of theological approach yang mampu menguatkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab mengapa?
It is the unpredictable coming of the kingdom of God. Gitu loh. Jadi rahasia kedatangan Tuhan itu dipegang erat di dalam kerajaan Allah yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita memasuki kenyataan yang kelima. Therefore the second coming of Christ is irreversible coming. Kedatangan yang tidak bisa di-research, dikuatkan dengan berbagai macam cara. Pada saat saudara hidup di dalam kelimpahan, kekayaan, di dalam abundance, di dalam situasi apapun, saudara mungkin tidak mengharapkan kedatangan Tuhan terlalu cepat karena saudara memiliki segala hal di dalam hidup. Seperti 10 anak darah yang pandai dan yang bodoh itu. Yang bodoh itu merasakan, oh aku punya oil yang cukup. Kedatangan Tuhan itu segera akan datang. Saya kira saya ukur-ukur minyak yang diperlukan untuk lem ini cukup. Kedatangan Tuhan. Sekali lagi tuh saudara-saudara, kedatangan Tuhan itu unpredictable. Sekali lagi bahwa kedatangan Tuhan itu tidak bisa di-research. Tidak bisa di-analyze, saudara. Oleh sebab itu kita tidak bisa mengukur bahwa minyak untuk oil di dalam berjaga-jaga dan menyambut kedatangan Tuhan itu sudah cukup. Saudara tidak bisa mengatakan sudah cukup bagiku untuk melayani Tuhan. Sudah cukup bagiku untuk setia sampai hari ini kepada Tuhan. Sudah cukup imanku. Sudah cukup aku ini dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan it is not enough. Sebab mengapa? Because the second coming of Christ to pick you up is nothing to do with the hour and time of business at all. Immeasurable. Saudara tidak bisa mengukurnya. Tapi Tuhan mengatakan waspada dan berjaga-jagalah. Yang disediakan oleh Tuhan adalah berita. Not the fact. It's not reservable things, event, or moment. Tidak. Tuhan hanya menyediakan berita kedatangan Tuhan yang santer diberitakan. Dan dunia itu memiliki telinga. Tetapi tidak mendengar. Seperti 7 gereja itu. Tuhan selalu mengatakan. Berbahagialah orang yang punya telinga dan mendengar perkataan-perkataan ini. Di bagian lain dikatakan, banyak orang punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Banyak orang yang punya mata, tetapi tidak bisa melihat. Sebab mengapa? Engkau mendengar pun engkau tidak akan bisa mendengar. Sebab mengapa? The top secret of the kingdom of God tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak disiarkan. Hanya diberitakan. Dan tanggung jawab kita itu begitu diberitakan, siapa yang punya telinga harus mendengar. Mendengarnya apa? Waspada dan berjaga-jagalah. At any time. Kedatangan yang membawa 2 akibat. Yang pertama, lenyap langit dan bumi. Inilah yang dikatakan oleh yang tersisa adalah firman. Ada lagu mengatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Jadi pada saat kedatangan Tuhan itu saudara, terjadi kehausan yang luar biasa akan firman Allah. Menjelang gitu ya. Satu demi satu dari belahan bumi sepertiga bagian lenyap. Hancur lebur. Kemudian diikuti sepertiga lagi bagian itu dihantam. Dimakan oleh satu malapetaka yang berkontinuiti dari waktu ke waktu. Kemudian sisa sepertiganya juga hancur. Dan dalam waktu seketika itu
seluruh dunia habis lenyap. Dan menjelang dunia itu akan lenyap, saudara, terjadi kelaparan dan kehausan di mana-mana. Kelaparan dan kehausan akan apa? Akan firman Allah. Dan pada saat itulah muncul nabi-nabi palsu, pemberita-pemberita palsu tentang firman Allah, tetapi yang diberitakan itu bukan firman Allah. Mengakibatkan orang makan firman Allah, minum firman Allah di dalam tanda kutip. Mereka semakin haus dan lapar. Mereka sakit seperti sakit perempuan hamil, saudara. Sakit seperti sakitnya perempuan yang akan bersalin oleh karena mereka makan sesuatu yang tidak betul-betul asli. Dan celakanya pada waktu itu, saudara, pada waktu itu, sedikitnya pemberita-pemberita firman yang murni dan asli. Nah, pada saat itu saudara bingung mana pemberita firman yang asli dan mana yang tidak. Karena pada waktu itu saudara, pemberita firman sedikit demi sedikit mulai lenyap. Dan diganti oleh penyesat. Dan firman Tuhan itu mengatakan, menjelang akhir zaman, penyesat-penyesat itu akan muncul bagaikan jamur di musim hujan. Dan dunia akan semakin terpuruk, dunia akan semakin menderita, dunia akan semakin kehilangan cahaya terang yang adalah penderitaan air mata, dan masuklah di dalam satu masa yang disebut The Great Tribulation. Sampai malaikat itu sendiri dikatakan di dalam Wahyu mengabarkan satu berita yang disebut Injil Kerajaan, the Gospel of the Kingdom of God. Karena pemberita itu lenyap. Dan Tuhan mengatakan, ladang sudah menuai, sudah menguning. Gandum sudah siap untuk dituai. Tetapi penuai itu sedikit. Ya. Jadi kemudian diikuti oleh pemberitaan firman Tuhan dipandang sebagai sesuatu lelucon atau trash. Jadi banyak sekali manusia pada zaman ini kita dimulai, pemberita-pemberita firman yang sejati itu memberitakan firman dianggap sebagai trash, sampah yang tidak berarti. Mereka mencari entertaining word of God. Mereka mencari firman Allah yang bisa menjadi entertainment, menjadi lullaby, menjadi penghiburan, menjadi nina bobok bagi saudara-saudara sekalian. Jadi saudara dikipasi oleh firman Allah, tetapi itu bukan firman Allah. Firman Allah yang tidak pernah menegur dosa. Firman Allah yang tidak membawa saudara di hadapan satu pribadi yang disebut The Savior, Yesus Kristus. Firman Allah itu adalah membawa saudara kepada dunia. Membawa kepada evaluation. Untuk membuat saudara semakin berdinamika di dalam hidup. Sekarang muncul satu slogan yang disebut knowledge is power. The knowledge about what? The knowledge about yourself. It's not the knowledge about the Son of God anymore. Tetapi the knowledge about yourself. And the knowledge about yourself is the power. You can do whatever you want. Seperti yang iblis mengatakan, you will become like God himself after eating this fruit. You are able to make a difference. This is good or not good. And you have your own choice. And you become your own God. Engkau menjadi Tuhan itu sendiri. Ya, punya knowledge. Ini yang dijanjikan oleh iblis. You will have knowledge. And that knowledge is the power. Kalau saudara search di Google, knowledge is power. Itu yang menjadi slogan dari iblis. Knowledge is power. Nah, menjelang akhir zaman, saudara akan semakin self-reliant. Depend on yourself. Bergantung kepada diri saudara sendiri. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus memberikan berita. You will have a power, such power of knowledge. Knowledge about what? Knowledge about who you are.
as the idol of the world. Seperti yang dijanjikan oleh iblis. Setelah engkau makan ini, you will have knowledge. Ketahuilah dirimu sendiri. Disampaikan di mimbar-mimbar gereja. Know yourself. You need to have knowledge about yourself. Dig it up. And dig it up. Gali and gali. Nah, pada saat itu saudara tidak akan memerlukan Tuhan lagi. Dan dunia tidak membutuhkan Tuhan lagi. Seperti yang dijanjikan oleh iblis kepada Adam dan Hawa. Pada saat engkau makan ini kamu punya knowledge dan kamu tidak membutuhkan Tuhan lagi. Karena yang menjadi Tuhan itu adalah dirimu sendiri. Engkau memiliki knowledge sama seperti knowledge daripada Dia yang disebut the Creator. Dan engkau bisa memiliki satu otoritas untuk menentukan kamu punya destiny of your life. You will not rely on the Lord anymore. Oleh sebab itu saudara, kedatangan Tuhan menjadi the top secret of the kingdom of God, supaya tidak ada satu orang pun yang boleh menyesatkan saudara dari berita yang benar dari kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang sudah kami beritakan pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, ini menjadi peringatan bagi gereja, bahwa kedatangan Tuhan itu sesuatu yang pasti, 100% akan terjadi. Tetapi mengenai masa dan waktu, itu ada di dalam the top secret of the kingdom of God. Untuk melindungi manusia, melindungi the redeemed people, melindungi orang-orang tebusan Tuhan dari berita-berita palsu dan menyesatkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, menjelang Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya ke tangan musuh-musuhnya. Tiba saatnya pada waktu itu Tuhan melaksanakan rencana dari Allah Tritunggal untuk mati di atas kayu salib sebagai ransom, tebusan bagi kita semuanya. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengundang murid-muridnya untuk melakukan perjamuan kudus. Dan Tuhan Yesus memperingatkan melalui surat Paulus, pada saat engkau datang ke meja Tuhan, menerima roti dan cawan Tuhan, selidikilah hatimu, kenalah akan pikiranmu. Jangan ada satu orang pun itu berdosa oleh karena meja Tuhan. Jangan sampai ada satu orang pun melecehkan roti dan cawan Tuhan sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Pada malam hari itu, Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian mengucap berkat atasnya. Dan Dia mengatakan, inilah roti, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Setiap kali engkau memakannya, ingatlah akan daku. Sekali engkau memakannya, ingatlah akan daku. Setelah itu Tuhan mengangkat cawan. Dan Dia berkata kepada murid-muridnya, inilah cawan perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Terimalah dan minumlah untuk mengingat akan aku. Jadi setiap saudara menerima roti dan cawan Tuhan, berbuatlah itu semua untuk mengingat akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, roti dan cawan yang ada di meja perjamuan ini adalah kudus oleh karena Tuhan menguduskannya.
Roti ini mengingat akan tubuhmu yang dipecahkan, yang menjadi the bread of life bagi kami semuanya. Menjadi lambang dari the means of grace, alat anugerah yang tidak kelihatan, yaitu our union with you, O Lord. Sehingga kami menjadi tubuh daripada tubuhmu, yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Kami bersyukur Tuhan untuk cawan ini, yang merupakan lambang daripada darah-Mu yang dicurahkan sebagai tebusan kepada kami semuanya. Dan cawan ini pula yang menjadi meterai bagi perjanjian baru. Perjanjian baru antara orang-orang tebusan dengan Tuhan sendiri. Dan dimeterai oleh darah Engkau sendiri yang dicurahkan dari atas Golgota. Sehingga tidak ada satu kekuatan pun termasuk maut, kekuatan iblis, kuasa kegelapan yang bisa mengambil, merusak, mematahkan meterai itu. Karena itu adalah the chains of salvation untuk keselamatan yang kekal. Kami menerimanya dengan rendah hati dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan saudara bangkit berdiri. Peganglah roti di tangan kanan. Saudara-saudara, inilah lambang daripada tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah untuk mengenang akan Dia dalam nama Yesus. Peganglah cawan di tangan kananmu. Saudara, lihatlah, pada saat engkau memegang cawan ini, Tuhan telah menyerahkan nyawanya di atas Golgota dan mencurahkan darahnya sebagai tebusan untuk kita. Dan kita memperingatinya hari ini. Darah Tuhan sebagai meterai perjanjian baru. Terimalah dan minumlah untuk mengingat akan Dia dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Silakan Andri pimpin kita dalam doa. Bapak yang di surga, terima kasih atas bagian hari ini. Terima kasih atas roti dan anggur yang telah Kau berikan kepada kami sebagai tanda
hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Dekatilah hidup kami, keluarga kami, ya Roh Kudus mengubah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu, dan Roh Kudus bekerja atas hidup kami dan keluarga kami ke dalam rencana-Mu. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pak Emil yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang mari kita bersama satukan hati kita. Kita berdoa untuk saudara-saudara dan teman-teman kita yang sakit dan yang lemah tubuhnya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha besar Tuhan, dan Engkau juga yang maha pengampun. Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu untuk operasi saudara-saudara kami, Feby dan Arthur yang berjalan dengan baik. Kami percaya semua itu karena penyertaan-Mu. Tuhan, saat ini juga kami mau satukan hati kami. Kami mau berdoa untuk Cilusi. Tuhan, kami percaya tidak ada yang tidak mungkin, Tuhan. Dan kami percaya kalau suatu hari mata Cilusi bisa melihat kembali, itu bukan karena teknologi atau kepintaran dunia Tuhan, tapi itu semua adalah di dalam kuasa-Mu Tuhan, Engkau yang telah menolong. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk suaminya Shirley. Tuhan, Engkau sertakan perawatan matanya Tuhan. Juga kami berdoa untuk Ko Yakobus, papinya Feby, Ko Handi, Ciliani, Citati, Ko Yongki, Engkau yang akan jamah dan sembuhkan penyakitnya masing-masing. Kami juga akan mendoakan untuk kesehatan Om Tim, Tante Christina, Tante Hermina, Tante Tres, Tante Juliana, Tante Hana, Tante Ing, Ai Vivi, Pak Sugianto, dan istrinya. Tuhan, tolong Engkau jaga kesehatannya, berikan penghiburan yang daripada-Mu, kuatkan imannya. Saat ini juga Tuhan, kami khusus berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengikuti kebaktian di sini, di rumah masing-masing, atau dimanapun mereka berada. Kuatkan iman mereka, jaga dan lindungi mereka satu persatu, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Cukupkan segala kebutuhannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilu di Amerika yang akan diselenggarakan Selasa ini. Tuhan, Engkau sendirilah yang akan menentukan pemimpin untuk negara ini di kemudian hari. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih Bapa yang kekal, penghiburan kekuatan, berkat dan jamahan mujizat dari Allah Roh Kudus, mengalir dengan limpahnya dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, bagaikan aliran air sungai hidup. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai.
Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang kemuliaan. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan sambut Raja, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan sambut Raja, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih Bapa yang kekal, penghiburan kekuatan, berkat dan jamahan mujizat dari Allah Roh Kudus, mengalir dengan limpahnya dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, bagaikan aliran air sungai hidup. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai.